Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah bangun belum kalian? Ya, sudah jam 7:30 ya. Hampir 7:30 harusnya kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pertemuan hari ini mungkin kalian agak sedikit kaget ya. Loh kok yang tampil beda? Gurunya beda, gurunya ganti. Kalau kemarin kalian mungkin 2 kali pertemuan itu bersama dengan Bu Ima Sartika untuk kelas 7, tapi pertemuan yang ketiga ini ganti guru ya. Ganti yang tayang karena Bu Ima sudah kembali ke habitatnya di Poncowarno. Di Ponorogo sudah tidak lagi mengampu kalian, sehingga untuk kelas 7 mulai hari ini dan seterusnya nanti kalian mungkin sering ketemu dengan saya, atau mungkin nanti ada guru yang lain yang juga ikut mengampu di kelas 7, sehingga nanti kalian yang kelas 7A sampai C itu ketemu dengan saya nanti jika pertemuan tatap muka ya. Tapi untuk kelas D dan E nanti ketemu dengan ibu guru yang baru, salah satunya Bu Mutia dan Ibu Marta, karena sebagai pengganti dari Bu Ima. Ya, baiklah anak-anakku semua, pada pertemuan hari ini kita bahas materi yang ketiga. Dari buku paket juga sudah ada di situ, bisa kalian buka, kalian cermati untuk materi yang hari ini. Ya, sebelumnya tolong disiapkan untuk HP-nya dibuka ya. Jadi pada YouTube-nya dibuka untuk bisa mencermati pada materi ini. Di samping itu, kalian juga harus sudah siap-siap mengikuti pembelajaran, walaupun kita masih pembelajaran secara online, tapi semangat kalian jangan sampai kendor. Karena walaupun belajar secara online itu memang materi yang harus kalian pelajari, kalian ikuti, kalian pahami, sehingga nantinya akan menjadikan bermanfaat bagi kalian di kedepannya. Jangan lupa untuk selalu subscribe dari YouTube channel kita supaya untuk YouTube untuk SMP Negeri 1 Ponorogo semakin sukses, semakin jaya walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Anak-anakku semua, pada materi pencemaran lingkungan ada beberapa tujuan yang perlu kalian capai nanti jika kalian sudah mempelajari materi ini. Yang pertama adalah kalian nanti menganalisa terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Apa ekosistem? Kemarin dari Bu Ima sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, berharap kalian memiliki sikap yang teliti, sikap yang peduli terhadap lingkungan, terutama untuk lingkungan di sekitar kita. Jadi jangan sampai kalian berada di lingkungan yang sekitar kita menjadi lingkungan yang tidak bersih, tidak nyaman untuk tempat tinggal, tapi kalian itu tidak merasa bahwa itu lingkungannya kurang bersih. Jadi harus tetap kamu peduli untuk itu. Baiklah anak-anakku semua, sebelum aktivitas pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anakku semua untuk bisa menundukkan kepala sejenak, mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kegiatan pasti harus diawali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Semoga dengan berdoa pagi hari ini kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Tidak lupa kalian harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa pada hari ini, utamanya adalah nikmat sehat ya. Saya harap kalian yang mengikuti pembelajaran hari ini dalam kondisi sehat, karena banyak di luar sana yang mungkin dalam kondisi tidak sehat, dalam kondisi sakit. Kita harus selalu berdoa semoga mereka diberi kesembuhan dan seperti sedia kala. Tidak lupa juga tetaplah kalian bersemangat dalam belajar, karena dengan kondisi yang sehat, kondisi nyaman, kalian akan bisa belajar lebih tenang, lebih semangat, sehingga nanti akan memperoleh hasil yang maksimal. Jangan lupa dengan kondisi sekarang ini, pandemi masih berlangsung, bahkan mungkin semakin meningkat. Kalau selalu tetapkan 3M pada kegiatan kalian pada masa ini. Yang pertama adalah jaga jarak. Saya kira kalau di rumah pasti kalian jaga jarak selalu diterapkan.
Setiap habis kegiatan, setiap menyentuh sesuatu, cuci tangan selalu pakai sabun, dan jangan lupa ketika keluar rumah minimal harus selalu memakai masker. Seperti Bu Ida saat ini selalu pakai masker, tapi kondisi sedang berbicara atau mengampu pelajaran, masker diturunkan. Ya, anak-anakku semua, marilah kita memasuki pembelajaran untuk hari ini, yaitu pencemaran lingkungan. Coba kalian perhatikan untuk lingkungan di sekitar kalian, minimal tempat tinggal kalian, atau minimal saat ini kalian sedang duduk. Apakah kalian duduk pada tempat yang semestinya, artinya di kursi, depannya ada meja, di sekitar meja dan kursi kamu bersih, apa mungkin sudah disapu dan sebagainya. Itu minimal itu. Kemudian lebih luas lagi ke lingkungan rumah, di dalam rumah. Jadi kalian saya harapkan ketika mulai pembelajaran hari ini kalian sudah lakukan itu, sudah membersihkan lingkungan. Utamanya adalah membersihkan diri sendiri. Artinya kalian duduk di kursi mengikuti pembelajaran mestinya minimal sudah cuci muka atau bahkan mungkin sudah harus mandi. Kemudian yang berikutnya, apakah kalian merasa nyaman dengan lingkungan yang kalian tempati hari ini, saat ini? Kalian merasa nyaman tidak? Jadi dengan kondisi rumah yang mungkin masih kotor atau lingkungan yang mungkin belum bersih, apa kamu merasa nyaman? Ya, ini yang perlu kalian pahami, sehingga harusnya ketika kalian sudah duduk rapi, duduk dengan mengikuti pelajaran, lingkungan sekitar kamu, rumah sekitar kamu sudah dalam keadaan bersih. Jadi kalau masih kotor, masih banyak sampah berserakan, harusnya saat ini sudah kalian bersihkan, sudah kalian sapu, sehingga nanti akan menjadi lingkungan yang kita nyaman. Demikian juga di lingkungan sekolah, misalnya nanti suatu saat kalian sudah bisa pembelajaran tatap muka, lingkungan yang kalian tempati di sekolah juga harus dalam keadaan bersih. Mungkin saat ini karena selalu berangkat ke sekolah mungkin secara bergilir untuk piket ke sekolah, tentu saja itu warga sekolah atau Bapak Ibu guru tidak bosan-bosannya untuk selalu mengajak kalian agar lingkungan yang kita tempati selalu dalam keadaan bersih. Ya. Jadi lingkungan yang bersih akan buat semangat kita bekerja, semangat kita belajar itu lebih bagus. Baiklah anak-anakku, materi pencemaran lingkungan kita coba buka, jika bisa kalian cermati. Jadi itu ada judul pencemaran lingkungan. Ya. Pencemaran lingkungan, apakah itu pencemaran lingkungan? Pencemaran adalah masuknya suatu komponen ke dalam suatu lingkungan dengan kadar yang melebihi batas normal. Jadi kalau suatu lingkungan kemasukan suatu komponen yang kadarnya sudah melebihi batas normal, berarti itu dianggap sebagai pencemar atau pencemaran lingkungan. Untuk klasifikasi pencemaran lingkungan, jadi ada pencemaran air, berarti air yang tercemar, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Jadi ada 4 klasifikasi atau 4 kelompok pencemaran, yaitu air, udara, tanah, dan suara. Kita lihat satu persatu coba. Yang pertama pencemaran air. Bisa kalian lihat gambar di tayangan itu. Jadi kalau air yang dalam keadaan tercemar, berarti air yang dalam kondisi kotor, tidak bersih. Banyak komponen atau banyak benda yang masuk ke dalam air. Sehingga itu benda itulah yang kita sebut sebagai zat pencemar. Jadi pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau energi dan komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air menurun. Jadi bisa kalian bayangkan jika air yang ada di lingkungan kamu seperti itu, apakah air itu kualitasnya bagus? Ya. Air seperti itu mungkin tidak bisa kita gunakan karena dalam kondisi tidak bersih atau dalam kondisi kotor. Mungkin kalian pernah melihat sungai atau lingkungan atau irigasi yang kotor seperti itu, berarti itu dalam kondisi tercemar. Jenis zat pencemar air. Jadi ada beberapa jenis yang bisa menyebabkan terjadi pencemaran air. Yang pertama limbah yang memerlukan oksigen. Kemudian bahan kimia organik dan anorganik dan mineral, dan termasuk juga bahan kimia organik. Kemudian juga ada hara, nitrogen maupun fosfat, sedimen baik tanah maupun lumpur, dan bahan radioaktif. Itu zat-zat yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Termasuk mungkin kalian juga pernah melihat sungai yang
penuh dengan sampah, sampah itu juga termasuk zat yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air atau termasuk limbah, itu golongannya. Berikutnya, dampak pencemaran air ya. Jadi dampak pencemaran dapat membunuh serangga dan makhluk hidup yang berguna, terutama predator. Juga termasuk terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Jadi dengan adanya zat pencemar di dalam air, maka kandungan oksigen terlarut atau oksigen yang berada di dalam air itu menjadi berkurang. Jika oksigen berkurang, maka organisme yang ada di dalam air tersebut, baik hewan maupun tumbuhan air, itu juga akan terganggu kehidupannya. Kemudian dalam jangka panjang mengakibatkan untuk kanker dan kelahiran pada cacat. Jadi itu jika misalnya sampai dari air yang dalam kondisi tercemar itu dapat terminum atau masuk ke dalam tubuh manusia, itu jangka panjangnya itu bisa menyebabkan kanker. Kemudian juga kematian biota kuno seperti plankton, ikan, bahkan burung. Ya, jadi kematian biota kuno atau termasuk di sini ada fitoplankton, zooplankton, itu akan bisa menyebabkan mati karena adanya air yang tercemar. Sekarang bagaimana upaya kita menanggulangi terjadinya pencemaran air? Ada banyak upaya. Yang pertama adalah limbah-limbah industri sebelum dibuang harus dinetralkan terlebih dahulu. Jadi biasanya terjadi di perkotaan, jadi daerah industri. Jika limbah dari industri tersebut dibuang ke sungai atau pada dibuang ke laut, itu sebelum dibuang harus di dalam kondisi netral, artinya sudah tidak terbanyak zat yang dapat menyebabkan pencemaran. Dan yang kedua, melarang pembuangan sampah ke selokan atau parit atau sungai, danau dan laut. Jadi sekolah kita mungkin sudah pernah melangkah kaitannya dengan persampahan ya. Jadi sampah yang ada itu bisa diproses atau didaur ulang, jadi jangan langsung dibuang, maka lagi langsung dibuang ke sungai ataupun danau atau laut. Jelas sampah itu banyak mengandung zat organik maupun anorganik yang tentu saja itu dapat menjadi bahan pencemar bagi air tersebut. Kemudian yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida dalam membasmi hazmat tanaman. Jadi pestisida itu ketika masuk ke dalam air juga bisa sebagai zat pencemar, termasuk zat anorganik. Sehingga untuk penggunaannya diminimalisir, dikurangi kalau bisa dihindari. Jadi ketika kita membasmi hama tanaman, diusahakan pembasmi hama secara biologis, artinya menggunakan hewan predator yang lain. Kemudian yang keempat, setiap perusahaan minyak diwajibkan memiliki peralatan yang dapat membendung tumpahan minyak dan menyedotnya kembali. Jadi itu ada seperti kilang minyak ya, jadi supaya tumpahan yang minyak dari cerobong itu tidak masuk ke dalam air sehingga ditampung kembali. Dan yang terakhir, salah satunya adalah dengan cara daur ulang ya. Daur ulang air atau adalah proses ada filtrasi, proses absorpsi, itu semuanya adalah bertujuan untuk mendaur ulang air sehingga dapat menyebabkan atau dapat mengurangi pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Jadi tadi ada 4 pencemaran, ini yang kedua. Pencemaran udara adalah masuk dan tercampurnya unsur-unsur yang berbahaya ke dalam atmosfer yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia. Jadi bisa kalian lihat pada gambar tayangannya, pencemaran udara penyebabnya adalah kebakaran hutan yang mungkin pada waktu musim kemarau kemarin terjadi ribuan hektar hutan terutama di daerah luar Jawa itu terbakar. Sehingga ini salah satu pemicu terjadinya pencemaran udara, yaitu adanya kabut asap. Kemudian yang kedua adalah gunung meletus, itu juga mengeluarkan asap tebal atau awan putih. Itu ketika awan tersebut berada di udara dalam kondisi luar biasa, dalam kondisi tidak normal, itu juga bisa menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Bentuk pencemaran udara yang pertama adalah bentuknya berupa gas. Jadi beberapa gas dengan jumlah melebihi batas toleransi lingkungan dan masuk ke lingkungan udara dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Contohnya tadi pada pembakaran hutan, berarti ada gas yang melebihi batas toleransi, maka dapat mengganggu kehidupan di sekitarnya, baik yang manusia, hewan maupun tumbuhan. Bisa berupa partikel cair atau padat,
Pencemaran udara disebabkan karena atau bentuk partikelnya cair atau padat. Partikel dalam bentuk cair berupa titik air ataukah kabut. Ya. Partikel dalam bentuk padat berupa debu atau abu vulkanik. Jadi kabut tadi contohnya pada pembakaran hutan, itu juga berupa kabut, ya, kabut asap. Kemudian pada gunung meletus biasanya berupa debu atau abu vulkanik. Itu dampaknya, dan itu jelas menyebabkan terjadinya pencemaran udara atau udara menjadi tidak bersih lagi. Kemudian dampak pencemaran udara yang pertama adalah mempengaruhi sistem reproduksi atau kesuburan. Itu mungkin yang tadi sudah disebutkan adalah dampak jangka panjang. Jika setiap ibu atau setiap wanita menghirup udara yang kurang bersih atau udara yang sudah tercemar, itu jangka panjangnya dapat mempengaruhi dalam proses kesuburan, terutama pada saat untuk terjadinya untuk proses reproduksi. Kemudian yang kedua adalah pencemaran udara dapat berakibat pada terganggunya kesehatan dan pertumbuhan. Jelas tadi di samping pertumbuhan dalam proses untuk reproduksi juga untuk pertumbuhan secara luas. Penyebab hujan asam, kerusakan lapisan ozon ini yang dikhawatirkan. Jadi bahkan mungkin sudah terjadi. Ketika lapisan ozon sudah mulai menipis karena kondisi udara yang kurang bersih atau udara yang sudah tercemar, itu menyebabkan efek dari rumah kaca sehingga akibatnya menyebabkan terjadinya pemanasan global atau yang kita kenal dengan global warming. Nanti pada materi berikutnya kita akan ketemu tentang materi yang khusus membahas tentang global warming. Sekarang bagaimana untuk penanggulangan pencemaran udara tingkat wilayah? Yang pertama adalah ikut berpartisipasi dalam gerakan penghijauan. Jadi gerakan 1000 tanaman setiap hari atau penanaman kembali atau yang kita kenal dengan reboisasi. Mungkin tidak jauh-jauh kita harus ke hutan mencari lahan untuk kita tanam, tapi minimal di lingkungan sekitar kita jika ada pohon yang ditebang maka harus diganti dengan pohon yang baru. Itu supaya kondisi lingkungan untuk keseimbangan ekosistem lingkungan kita tetap terjaga. Dan ikut memelihara atau tidak mengganggu taman kota dan pohon pelindung. Ya, jadi tentu saja dalam kondisi yang masih wajar, jika pohon pelindung sudah berbahaya atau sudah terlalu rindang, itu juga perlu dipangkas, itu juga akan berpengaruh pada dampak negatifnya. Dan yang ketiga, tidak melakukan penebangan hutan, pohon atau tumbuhan secara sembarangan. Jadi penebangan hutan maupun pohon atau tumbuhan liar itu ditebang secara teratur. Jadi misalnya pemangkasan itu juga harus secara teratur, artinya tidak asal tebang. Itu untuk pencemaran udara. Jadi beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Kalian bisa melakukan sendiri di rumah, terutama di lingkungan sekitar kalian. Kalian sekarang banyak di rumah, berarti minimal lingkungan yang sekitar kita itu dalam kondisi bersih, kondisi rapi. Jadi kalau kalian di rumah sudah mulai menanam tanaman, itu harus betul-betul dirawat sehingga nantinya akan menjadi tanaman yang bermanfaat bagi lingkungan, bagi kalian maupun termasuk hewan yang ada hidup di sekitar kalian. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya polutan atau bahan pencemar berupa bahan cair atau padat ke suatu area tanah. Ya, kalian bisa lihat gambar di situ. Ada truk pengangkut sampah yang membongkar muatan. Di situ ternyata merupakan sampah yang tentu saja dapat mencemar lingkungan tanah. Atau gambar yang bawah, ya, lingkungan yang tidak bersih, membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, itu juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah atau sebagai polutan. Jadi segala sesuatu yang berada di lingkungan atau di tanah, baik berupa cair atau padat, dan itu bukan bahan yang bermanfaat, berarti itu disebut sebagai pencemar atau polutan. Penyebab pencemaran tanah yang pertama adalah tumpahan minyak. Ini di daerah untuk pertambangan minyak, jika sudah diperoleh minyak kok bisa tumpah atau sampai bisa, itu berarti menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Atau lingkungan seminimal mungkin di lingkungan kalian menumpahkan minyak yang itu juga bisa mencemari tanah. Jadi membuang minyak juga harus memakan aturan. Penggunaan pestisida, jadi biasanya para petani yang untuk menyemprot tanaman, ketika penggunaan pestisida kurang cermat, kurang
teliti, bahkan mungkin bisa tumpah atau penggunaan secara berlebihan, itu dampaknya juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Limbah pabrik, limbah domestik, ya. Dan bahan yang susah diuraikan, itu semuanya juga bisa menyebabkan tanah menjadi tercemar, termasuk limbah cair, ladang berpindah, dan percobaan nuklir. Itu penyebabnya. Jadi itu semua beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Di lingkungan kalian sendiri di rumah juga diusahakan tanah selalu dalam kondisi subur, tanah dalam kondisi tidak tercemar. Yang berikutnya, dampak pencemaran tanah bagi kesehatan dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal. Itu jika dalam kondisi jangka panjang. Juga pencemaran tanah dapat menyebabkan dampak terhadap ekosistem, tentu saja ini dampak negatif, yaitu menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Jadi mikroorganisme yang hidup di dalam tanah, jika tanah sudah tercemar maka dapat menyebabkan kematian dari mikroorganisme tersebut, maupun antropoda. Antropoda itu sejenis hewan yang serangga yang hidup di lingkungan tanah. Kemudian yang ketiga adalah dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Jadi kalau para petani menyemprot tanamannya selalu menggunakan zat kimia atau zat yang berbahaya bagi tanah atau pestisida, termasuk pemupukan juga selalu menggunakan pupuk kimia atau pupuk sintetik buatan pabrik, itu dampak jangka panjangnya juga dapat menyebabkan tanah menjadi tandus. Jadi bukannya menjadi subur, tapi bisa menyebabkan tandus. Dan ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan hasil pertanian. Bagaimana pengendalian pencemaran tanah? Yang pertama adalah remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Jadi re itu kembali, media itu tempat. Jadi kita usahakan tanah yang kita tempati atau tanah kita gunakan lahan untuk pertanian itu dalam keadaan selalu dibersihkan. Dan bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan organisme baik jamur maupun bakteri. Jadi ini bioremediasi adalah pembersihan permukaan tanah menggunakan zat organik. Bisa jamur, bisa bakteri. Yang terakhir adalah pencemaran suara. Pencemaran suara adalah masuknya suara yang terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Jadi bisa kalian lihat tuh gambarnya, ada gambar toa ya. Jadi gambar toa adalah pengeras suara, itu menyebabkan atau suara yang keluar dari toa itu terlalu banyak menyebabkan lingkungan atau suara di sekitar kita menjadi terganggu atau menjadi kurang nyaman. Dan dampak pencemaran suara yang pertama adalah gangguan keseimbangan, karena biasanya itu mengganggu telinga. Telinga di samping sebagai pusat pendengaran juga pusat keseimbangan, sehingga biasanya kalau suara yang atau telinga sudah mulai terganggu, maka keseimbangan tubuh kita juga akan terganggu. Gangguan fisiologis, jadi gangguan kerja dari alat-alat tubuh, itu juga bisa terganggu. Psikologis, itu secara kejiwaan, itu juga dapat terganggu. Dan yang terakhir adalah gangguan komunikasi. Tentu saja kalau udara atau lingkungan suara di sekitar kita sudah kurang nyaman dan adanya pencemaran suara, maka untuk berkomunikasi juga menjadi kurang bagus, menjadi terganggu, sehingga menyebabkan kita menjadi tidak nyaman. Sekarang yang terakhir untuk bagaimana pengendalian dan pencegahan kebisingan. Jadi yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua penggunaan alat peredam suara, ini biasanya dipasang di gedung-gedung yang agak luas supaya suara tidak mengganggu dari suara alat pengeras, maka dipasang alat peredam suara. Mengurangi kebisingan dengan peralatan rumah tangga yang tidak berisik. Jadi alat-alat rumah tangga yang suaranya sudah mengganggu lingkungan itu harus tidak kita gunakan, atau minimal yang kita gunakan adalah yang suaranya itu masih dalam kondisi wajar. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Berarti kesimpulan pada pertemuan hari ini bahwa lingkungan sekitar kita ada
lingkungan sekitar kita itu harus dalam keadaan kondisi bersih, rapi, nyaman, dan selalu dalam keadaan indah, atau minimal 5K-nya, atau sekarang sudah 7K, itu harus kamu terapkan. Karena kalau lingkungan sudah tidak bersih, berarti lingkungan sudah tercemar. Ada 4 macam pencemaran, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan yang terakhir adalah pencemaran suara. Itu yang bisa Ibu berikan hari ini untuk materi pencemaran. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian ke depannya, dan yang jelas nanti ya kalian terapkan di rumah bahwa kita bisa hidup nyaman, kita bisa hidup sehat, didukung oleh lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih, dan lingkungan yang sehat pula. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian bisa lanjutkan aktivitas yang lain, nanti kalian akan mengikuti pembelajaran yang berikutnya. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.